Ya, masih bersama saya dalam acara After Hours with Helmi Yahya dengan tamu istimewa saya, Profesor Yasona Hamunangan Lauli, Menkumham, ya. Dan ini memang minggu-minggu yang pas betul. Banyak masalah hukum yang muncul, banyak peristiwa hukum. Kita, Pak Menteri, saya mohon izin, silakan makan terus Pak, untuk melihat yang sudah disiapkan teman-teman. Ada artikel berikut ini. Ya. Ya, ini dia Pak. Joko Chandra. Oke. Pak Menteri, Anda kan Menteri Hukum ya, dan seorang pakar hukum. Ada komentar tentang masalah yang sekarang sangat menjadi perhatian masyarakat tentang Joko Chandra? Jadi saya katakan begini, biarkan polisi terus mengusut. Ya. Soal keterlibatan siapapun pihak-pihak yang bertanggung jawab soal mendatangkan Joko Chandra ke Indonesia. Memulangkan, ya, oke. Memulangkan ke Indonesia secara ilegal. Ya. Secara ilegal, ya. Yang sampai kemudian menandatangani PK beliau. Ya. Ya. Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita menyesalkan tentunya kejadian ini. Ya. Yang menampar wajah hukum kita di Indonesia. Saya tahu Bapak Presiden concern dengan ini. Ya. Dan Polri sudah melakukan tugasnya, saya pikir cukup baik. Oke. Ya, ada internal mereka ya, yang sekarang ada tindakan tegas ya. Ambil tindakan tegas, silakanlah. Nanti biar bukti-bukti kalau ada pelanggaran dan kalau memang ada, kita juga mendengar ada di kejaksaan. Kejaksaan juga? Ya, silakan aja. Siapapun. Karena hukum itu harus tidak boleh berpihak. Ya, siapapun yang terlibat, yang kalau ada terindikasi pidana ya silakan aja. Kita dorong, kita mintakan polisi jangan sungkan-sungkan untuk menindaklanjutinya. Saya kira as simple as that, gitu. Simple as that. Ya. Kita negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara hukum, maka tegakkan hukum, gitu aja. Gitu. Baik, Bang Yasona, jadi dulu itu sempat ada berita ya bahwa Abang cukup ngotot mengusulkan PP tentang remisi koruptor. Itu kesalahan. Jadi waktu saya waktu mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi yang membebaskan sampai 42.000 warga binaan kami karena COVID-19 dan ini sesuai dengan himbauan dan permintaan daripada Komisioner Tinggi PBB tentang hak asasi manusia. Ya, UNODC, Human Rights Commission, semua dan itu dipraktekkan di berbagai negara di dunia. Iran membebaskan 85.000, banyak negara membebaskan tahanan untuk supaya jangan sampai COVID di lapas-lapas itu menyebar dan ini bisa kalau di lapas tempat menyebar itu bisa menjadi kuburan massal. Apalagi pada awal-awal itu semua orang belum tahu obatnya apa, belum tahu ini. Maka kami menerapkan kebijakan karena lapas di Indonesia ini kan lapas kami itu betul-betul, lapas dan rutan itu betul-betul sangat overkapasitas. Overloaded, ya. Sangat overkapasitas. Orang tidur itu sudah seperti sarden. Maka bisa dibayangkan nggak kalau satu kena COVID, bisa semua kena COVID. Maka kita keluarkanlah kebijakan. Saya bawa di ratas sama Bapak Presiden. Nah waktu rapat di Komisi 3, saya laporkan kebijakan ini, Komisi 3 mengatakan, itu apa kebijakan asimilasi integrasi? Saya jelaskan, kita akan mengeluarkan 42.000 yang kita keluarkan dengan kriteria ini. Loh, kenapa tindak pidana koruptor dan tindak pidana yang lain tidak diberikan? Itu dari Komisi 3 pertanyaannya pada waktu itu. Saya jawab, saya bilang kalau kita mau mengeluarkan itu, kita harus merevisi PP 99, kami belum berbicara tentang itu. Ya. Yang ditangkap oleh media adalah saya akan merubah PP 99, kan itu. Oh begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Yang kalau saya punya keinginan itu sejak awal kan saya sampaikan di ratas sama Bapak Presiden.
Tetapi tidak kan, itu yang saya sampaikan kita keluarkan 42.000. Ya. Yaitu dengan kriteria 2/3 dipercepat, ya kan? Sudah menjalani 2/3 dipercepat. Tindak pidana yang tidak termasuk dalam PP 99. Tidak termasuk teroris, tidak termasuk napi koruptor, Ya. tidak termasuk napi narkoba yang... Napi narkoba ada 2, yang tidak pemakai. Bandar. Ya, kalau kurir bandar ke atas, itu tidak boleh. Tapi kalau pemakai... jadi tegas dari Pak Menteri. Saya sejak awal kan, tapi waktu kok bisa itu, di masyarakat ya kan itu media beritanya itu berbeda. kan media itu kan suka. Ada juga host, salah seorang host juga kan langsung nyerang saya habis-habisan pada waktu itu. Saya bilang dan saya jelaskan waktu Bang Karni mengundang saya di ALC, saya jelaskan kan. Saya jelaskan ini sebab saya mengatakan bahwa kebijakan kita begini, kalau mau kita mau memberikan kepada napi koruptor, terpaksa harus kita robah PP 99 dan itu belum kami bicarakan. Saya kata terpaksa harus kita robah PP 99. Langsunglah dikatakan Menkumham akan merubah PP 99 untuk mengeluarkan napi korupsi. Saya bilang come on. What do you learn from this, Pak Menteri? Iya, media itu kadang-kadang kan mau cari yang apa, yang bikin heboh. Sensasi. Tapi tanpa memperhitungkan kadang-kadang damage yang ditimbulkannya kepada orang-orang. Kadang-kadang kan sering kejadian begitu. Ada juga yang harus kita tegur melalui surat pemretnya kita tegur. Membuat gitu. Pimpinan seperti Bapak harus lebih hati-hati dalam... Iya. Jadi kalau ditanya Komisi 3 kan harus saya jawab dong. Ya. Saya jawab. Ya. Oke, Bang. Tapi ya saya katakan kalau kita berbicara tentang human being, semua mereka itu human being. Undang-undang pemasyarakatan kita nomor 12 tahun 1995 setiap orang warga binaan itu kalau baik berhak mendapat remisi. Ya. Tapi kan PP 99 membatasi itu dengan kalau napi yang tidak JC-nya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ya itulah ketentuannya sekarang. Iya kan? Ya. Nah, waktu itu tuh terpikir juga bagi orang-orang yang bagaimana 70 tahun. Sudah usianya. ujur, Ya. sakit-sakitan. Ada salah seorang 74 tahun. Sakit-sakitan. Dia kirim surat sama saya, no. Ada yang kena COVID, umur uzur. Saya nggak usah sebut di mana. Ini lately. Saya bilang nggak bisa. Jadi ada memang masalah kemanusiaan di sini, Bang. Bahkan saya katakan, saya katakan bagaimana kalau ini kan masalah kemanusiaan. Ya. Udahlah kalau sampai parah begitu untuk orang-orang begini, keluarkan aja dulu dari dalam. Masa COVID, masuk lagi. Saya sudah tidak COVID, masuk lagi tanpa mengurangi masa waktu yang dilaluinya di rumah. Kan itu make sense. Tapi kan publik mengatakan masih wacana untuk orang-orang seperti ini kan langsung wah. Langsung hebohnya seolah-olah kita sudah melakukan itu. Dan itu tidak ada di ratas dong. Nggak ada kita bisa, saya tidak angkat di ratas. Gitu. Jadi itu media sengaja memframe lah. Sampai akhirnya Pak Presiden ikut memberikan penjelasan ya Pak? Iya. Ya. Oke. Pak Menteri, tadi saya masuk ke ruang mikap. Orang mikapnya nanya, siapa tamu kita malam ini? Saya bilang Bang Yasona, Prof. Yasona. Oh itu ya, yang ngebebasin napi itu. Iya. Kan langsung mindsetnya begitu. Iya. Tapi coba lihat, kami mengurangi itu. Bahwa masih ada COVID di tempat kami, ada beberapa COVID. Kami sangat strict dalam soal protap-protap COVID-19. Kami mengeluarkan refokusi anggaran dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu. Ya. Dan ternyata yang kita keluarkan itu bahwa ada yang mengulangi kembali. Iya. Itu berita sampai. Itu berita yang mencuat. 0,5%. Enggak sampai berapa? 0,5%. Iya. Padahal kurva normal daripada residivisme itu bisa sampai 5, 6, 7%. Oh. Berarti mereka berhutang budi dong. Dan yang mengulangi itu biasanya apa? Apa?
pencuri. Ya, yang mengulang. Klepto. Kemarin yang muncul itu kan begitu, kan gara-gara dibebasin dan ini Dan COVID. di mana-mana orang ada susah. kejahatan langsung dibilang, oh Bilang, itu yang mengulangi kejahatan. Ya, faktanya Karena kan dibebaskan demikian. gitu kan. Ditimbulkan ketakutan, biasalah. Netizen kan tanpa tahu masalah, tanpa tahu ini, langsung buat framing seolah-olah setiap kejahatan yang terjadi karena napi yang dikeluarkan. Come on. Dan ternyata banyak juga yang keluar ini membantu. Ada mereka yang dipakai oleh satu kelompok masyarakat untuk mengantar bantuan. Ada. Beritanya nggak banyak itu. Nggak, kalau yang begitu kan nggak sororang. Yang sororang itu yang aneh-aneh gitu. Ya biasa, dalam news itu kan... No news is good news. No news is good news. Kalau anjing menggigit orang, bukan news kan? Tapi kalau... Manusia menggigit anjing baru. itu baru. Oke, makan lagi. Yang aneh-aneh aja. Yang aneh-aneh aja. Ini baru Bataknya keluar nih. Iya. Yang aneh-aneh aja. Jadi abang ini ternyata ibu Batak ya bang ya? Ibu saya orang Batak. Bapak Nias. Bapak Nias. Jadi blasteran. Tapi Blasteran. bukan blasteran Eropa. Tapi casing ada Eropanya lah bang. Oh, Baik, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.